Aku tidak bisa lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak jelas, Ananda semua? Jelas, Pak. Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjat hadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan semua yang akhirnya memberi pada kita semua sehingga bisa lanjut pelajaran pada siang ini. Salawat serta salam panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati Allah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih, sehat ya. Kita doakan oleh kita semua bagi yang sedang sakit ya, sekarang dilanda pandemik, mudah-mudahan segera dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, kita harus bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda, ya, semangat ya belajar hari ini ya, melanjutkan pembelajaran. Nah, walaupun kita belajarnya secara daring, tetapi kita harus tetap semangat karena belajar itu tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Kalau sekarang bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan bisa oleh siapa saja ya. Jadi belajar untuk masa depan. Semangat ya. Iya. Ya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin absen dulu nih. Absen dulu nih ya, yang sekarang. Iid, hadir Iid. Hadir, Pak. Alhamdulillah sehat, Iid. Alhamdulillah, Pak, sehat. Terima kasih atas doanya. Iya, terima kasih ya. Salam ke ayah dan bunda. Warsim hadir. Alhamdulillah hadir, Pak, hadir. Hadir. Ya, ceritanya sudah diabsen semuanya ya karena waktu. Nah, Anda semua silakan untuk mengisi juga absensi di Google Classroom yang sudah Bapak buat ya. Nanti ada muncul di Google Classroom kalian. Ini sudah muncul belum? Sudah. Sudah, ya silakan diisi juga ya. Jadi absensinya ada dua, ada absensi secara langsung, ada melalui aplikasi ya. Nah, Anda semua, kita awali saja pertemuan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, Anda semua silakan untuk menyiapkan buku ya, duduknya yang rapi. Insya Allah 1 jam ke depan akan belajar. Nah, Anda minggu kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah. Masih ingat Bu Heni? Ibu Heni masih ingat? Ya, Pak. Ya. Nova masih ingat minggu kemarin pelajarannya apa? Masih, Pak. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar iman kepada Allah melalui Asmaul Husna ya. Jadi melanjutkan pertemuan hari ini yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Jadi kita pada hari ini Ananda semua insya Allah akan melanjutkan bab kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Nah ini Denny dari tadi nih Denny Bapak ingin bertanya nih, kira-kira Denny tahu nggak malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk Allah, yang diciptakan dari cahaya, Pak. Wah, diciptakan dari cahaya ya, hebat sekali ya. Siapa itu yang menciptakan? Allah, Pak. Oh ya, terima kasih Denny ya. Ya, Pak. Nah, Anda semua pada kesempatan kali ini kita akan belajar tadi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut ya. Menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua menyebutkan dalil nakli dan saksi tentang iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga menjelaskan tugas-tugas malaikat.
Yang keempat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan sehari-hari. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang keenam, menunjukkan beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Jadi Ananda semua hari ini, jika Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini, insya Allah akan mendapatkan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Siap ya? Agus, siap Agus? Siap, Siap, Pak. ya. Oke. Kalau sudah siap, kita mulai ya. Kalian hadir, Pak. Siap. Ya. Nah, insya Allah ini Bapak juga sudah membuat peta konsep Ananda semua biar kita pembahasannya tidak kemana-mana. Bapak juga sudah membuat peta konsep tentang iman kepada malaikat. Nanti akan diberikan pengertian tugas-tugas malaikat dan malaikat dengan makhluk gaib yang lainnya, dan hikmah iman kepada malaikat. Yang paling penting adalah kita bisa memberilah iman kepada mereka. Nah, langsung saja ya. Nah, oke. Nah, ini ada tanda-tanya besar nih. Apa ya ada tanda-tanya besar? Nova, coba apa malaikat itu? Nova tahu nggak? Malaikat itu teh makhluk Allah, Pak, tapi tidak bisa terlihat oleh kita karena makhluk goib masuknya, Pak. Itu bukan, Pak. Ya, betul Nova. Ya, makhluk goib ya. Ada tapi tidak ada gitu ya maksudnya ya. Ada, tapi nggak bisa dilihat. Oh iya, betul. Bagus Nova ya jawabannya. Selanjutnya Warsim. Nah, gimana malaikat itu Warsim? Bentar Pak, ada motor lewat nggak kedengaran. Oh iya. Ini ada seni dari belajar virtual ya Ananda semua. Bapak juga ingin mengajar Ananda di depan kelas, tetapi karena situasi dan kondisi akhirnya kita belajar. Warsim, di mana malaikat itu adanya? Malaikat itu adanya di surga. Di surga. Wah, hebat ya, malaikat udah masuk surga ya. Pak Warsim ingin masuk surga. Mau Pak, mau banget. Oh, ya. Berarti harus mengikuti malaikat ya. Iya. Ya, terima kasih. Heni, coba mengapa ada malaikat? Heni, kenapa ya ada malaikat? Apa ya? Kayaknya mah untuk mengawasi manusia, Pak. Oh, mengawasi manusia. Emang kenapa manusia itu jahat-jahat gitu? Ya, kadang suka ada yang iseng gitu, pas kadang jahat, kadang mah. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih Heni. Coba Iid nih, kapan malaikat menjalankan tugasnya Iid ini? Tahu nggak? Mengawasi manusia dari semenjak lahir sampai meninggal. Oh, berarti tugasnya panjang sekali ya? Iya, panjang sekali tugasnya. Ya, itulah Perbuatan tadi ya. yang baik ataupun buruk pasti dicatat oleh malaikat. Kan Bapak juga kasih tahu minggu kemarin innaladaina raqibun atid gitu. Oh iya, tidak betul. salah. Oh, subhanallah. Oh, terima kasih. Bapak kan hanya mengecek kembali, mengecek kembali pengetahuan masih ada tidak gitu yang minggu kemarin. Terima kasih Iid ya. Oke. Nani, nih bagaimana sifat-sifat malaikat, tahu nggak? Sifat malaikat itu apakah sama dengan manusia atau tidak? Sifat-sifat malaikat tidak kayaknya. Sifat malaikat itu baik, terus nurut. Apalagi ya? Ya baik, ada malaikat yang ditampilkan di TV nggak ada kan ya, jadi malaikat baik. Terima kasih Nani. Ya, Ananda semua, tadi sudah Bapak mengecek pengetahuan awal ya dari Ananda semua, sejauh mana Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat ini. Tapi Ananda sedang mengajak ke lebih yang proses selanjutnya, kan Ananda semua mencermati nih ya, mencermati atau memperhatikan video yang sudah Bapak download ini dari YouTube
terkait dengan cerita iman kepada malaikat. Disimak ya, nanti kalau tidak ada suaranya informasi. Iya, Pak. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Putus-putus Pak suaranya. Tidak terdengar Pak suaranya. Kelihatan ayamnya aja, Pak. Ada nggak sekarang? Belum ada, Pak. Dilanjutkan Suaranya Pak, belum sangat ada, Pak. bagus Pak. Lanjut bagus. Ceritanya saya udah tahu ini. Iit mah Iit mah tahu Iit mah aja. nonton wa YouTube. Api-api Iit atau mah nggak ini tahu. lagu kesukaan Iit ah. Suaranya ada nggak? Makan terus. Nggak ada, Pak. Nggak ada Nggak suaranya. ada Pak suaranya. Putus-putus, Pak. Kecil lagi. Ini nggak ada suaranya. Iya. Pak, ada Pak, teruskan aja Pak. Teruskan aja, Pak. Oh, nanti ya, ganti dulu ya. Bentar ya, ini aduh ada suaranya ya. Ini ada suaranya nggak? Ada suara kongkorongok. Oh, nggak ada. Sudah. Nggak ada, baik. Ada sekarang, Pak. Alhamdulillah. Ada? Ada. Ada. Kecil, Pak, suaranya. Kecil suaranya, Pak. Ada suaranya? Ada Pak, teruskan saja Pak. Terus aja, Pak. Dikit. Ada Pak, ada. Menjaga aktivitasnya dalam berorganisasi. Saya perlu apresiasi, tapi juga di satu sisi Pak Hamzah suaranya lebih kencang daripada ini. ruang pandemi ini Sorry. Oke. Iya, lo pakai kegiatan doh, ribu. Takut Pak itu.
Apa itu, Pak? Pak Cepi udah aja. Nanti Pak Cepi menjelaskan secara umum video Ya, Pak. ini. Gitu. Jadi anggaplah Pak, video ini sudah selesai gitu. Oh iya, ya. Ya, Ananda semua, tadi setelah mengamati video di atas, ini kira-kira apa yang Ananda cermati? Ini yang ya tidak. Coba tadi apa? Tadi nonton video Dodo nggak? Ya, Pak. Ya, gimana Denny? Tadi apa yang Denny cermati? Alhamdulillah. Yang saya lihat tadi Pak ya, sewaktu pulang sekolah, dia main lempar aja tasnya. Itu kayaknya perbuatan yang tidak baik, Pak. Ada lagi tadi, apa istilahnya itu, mengagetkan temannya. Ya, betul. Pak, hal yang tidak baik, Pak. Hal yang tidak baik ya. Nah, kalau berhubungan dengan malaikat, kira-kira apa itu tadi? Ada, Pak. Karena perilaku kita ini dicatat oleh kedua malaikat, Pak. Oh iya betul. Terima kasih ya Denny. Ini sangat pintar sekali Denny. Sama-sama. Selanjutnya, ya Nova, silakan Pak. Ya silakan Nova. Enggak, itu saya mah itu Iit lagi ngunyah. Oh, Boleh ya. makan gitu, Pak. Langsung saja Nova. Kira-kira Nova tadi mencermati video tadi seperti apa? Kalau kata saya mah tadi Dodonya nakal, Pak. Terus dia jadi tadi teh dikasih tahu atau gimana gitu. Jadi dia sadar mungkin ya. Tadi potong-potong Ya, betul. videonya. Ya betul. Jadi sadar bahwa harusnya lebih baik lagi kelakuannya. Ya betul. Ya. Satu lagi terakhir. Henny, bagaimana Henny tadi yang dicermati Ya, oleh Pak. Henny? Tadi teh di situ teh ada nama-nama malaikat ya, di situ teh sama ada gambarnya. Kayak Mali ada gambar api-api gitu deh. Terus kayaknya mah kayak ini apa ya? Berhubungan sama neraka kayaknya ada api-api gitu. Oh iya betul. Jadi nanti malaikat itu ada tugasnya yang menjaga neraka, ada juga yang tugasnya menjaga surga. Terima kasih Henny, bagus ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Siap. Nah, Anda semua ini Bapak tugaskan untuk membaca dulu ya, lebih lengkap literasi kalian, memahami materi iman kepada malaikat di buku paket halaman 94 ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca dulu ya. Silakan untuk dibaca. Oke, ya pura-puranya sudah 10 menit ya, Pak. Ya, 10 menit untuk membaca. Nah, selanjutnya setelah Ananda semua membaca, ini Bapak akan membagi kelompok untuk kalian mendiskusikan apa yang sudah dibaca tadi dengan teman-temannya. Tadi di buku paket itu kan ada pengertian malaikat, tugas-tugas malaikat gitu kan. Terus juga ada sifat-sifat malaikat. Betul nggak Henny tadi di buku ada ya? Betul, Pak, ada. Ah, Nova ada di buku Nova itu tadi sifat-sifat malaikat ada. Pak. Nah, Pak. oke. Ya. Bapak mah muridnya tuh cuma Nova, Henny sama Iit aja ya. Ini yang kelihatan di laptop. Mas, maaf ya, ini yang kelihatan di monitor. Maaf. Ya. Ya, ini yang kelompok pertama ya. Kelompok pertama silahkan ada Iit, Henny, lalu Eflo, nanti menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Lalu ada kelompok 2, ada Agus, Dimas, Bay, itu tentang sifat-sifat malaikat. Lalu kelompok 3 ada Denny, Warsim, Yandi tentang iman beriman kepada malaikat. Kelompok 4 Yalwida, Usofa, beriman contoh perilaku iman kepada malaikat, dan kelompok 5 Warsim, Taklim, Ujang tentang dalil nakli dan akli adanya malaikat.
Pak, Ananda maaf, maksud saya ada 2, Pak. Kelompok 3 sama 5. Oh iya, maaf, salah ya, nanti dibentukkan oleh Bapak. Ya, Ananda semua kita kalau biasanya Bapak kalau memakai Zoom suka masuk ke breakout room ya. Jadi Ananda semua masuk ke breakout room lalu diskusi, nanti diberikan diskusi ya. Nanti di diskusinya Ananda dengan teman-teman kelompoknya sesuai tema yang sudah Bapak berikan, jangan lupa bikin resume dengan pola 5W1H. Nah, Dimas tahu tidak 5W1H? Apa ya? W itu Ya. nggak tahu Pak. Apa? Iya, 5W1H itu nanti misalnya apa malaikat yang mengapa, kapan, di mana dan bagaimana. Jadi resumenya tentang itu saja. Apa, siapa, mengapa, kapan dan di mana. Siap ya? Bapak kasih waktu 10 menit diskusi ke breakout room, nanti kembali lagi ke ruangan utama. Oke, silakan untuk diskusi ya. Pak, cara masuknya gimana Pak? Tinggal join saja, klik breakout room, join ya. Oke, ya ini ceritanya sudah ya. Nah, sekarang sesi presentasi hasil diskusi nih. Kelompok pertama dulu, Pak Iid. Silakan, tadi diskusinya seperti apa nih, tugas-tugas malaikat Iid yang didiskusikan. Tadi yang mau menyampaikan saya Puloh, Pak. Oh, saya Puloh, silahkan. Saya Puloh, silahkan. Ya. Hasil ditampakkan wajahnya ya. Hasil diskusi dengan Iit dan ini tadi sebenarnya seru banget Pak. Ya. Yaitu menghasilkan salah satunya tugas malaikat yang secara umum itu adalah bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah di ars, kemudian secara terperinci mulai dari 10 tugas malaikat, mulai malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, kemudian Munkar Nakir menjaga di alam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabutnya. Ya, terima kasih Saiful. Bagus sekali ya, lengkap ini. Sangat bagus. Bagus. Kelompok 2, silakan tadi hasil diskusinya. Ini siapa Agus? Silakan Agus, sifat malaikat. Silakan. Imas Pak yang mau nyampainya Pak. Oh, Imas silakan untuk menyampaikan. Enggak, dari tadi hari aja tuh Agus mah Pak, nggak serius. Agus, nanti Bapak kurangi nilai sikapnya ya, harus serius ya, ini nilai sikap. Iya. Nilai juga nih. Ini belum ada apa-apa Pak. Ya. Dari Ya, Imas nggak apa-apa, silakan Imas, silakan sifat-sifat malaikat. Jadi sama aku belum aja ada Pak, dah Agus dari Oke, Agus. Silakan Agus, nanti sama Bapak dikasih nilai yang besar ya. sifat kita ya Pak ya kan sifat malaikat itu banyak sekali ya Pak. Ya, misalnya tidak makan, tidak minum, ya. Ya, kayak gitu. Kemudian malaikat itu kan tidak bernafsu Pak. Diberikan nafsu. Iya, gitu ya. Kemudian selalu bertasbih. Betul. Itu kan Pak ya. Kemudian selalu betul. Selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Gitu ya Pak. Buat dari cahaya. Ya, terima kasih Agus, bagus. Ya, selanjutnya Pak. kelompok siapa ya? Denny. Tentang hikmah beriman kepada malaikat, tadi apa yang diskusikan? Awas waktunya Pak. Ya. Udah bagus. Udah ya. Jadi ini Bapak anggap kelompok sudah presentasi ya. Nah, selanjutnya Anda semua pengertian iman kepada Bapak akan menjelaskan, meluruskan ya. Nih, iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugasnya
sesuai perintah dari Allah dan tidak pernah mengingkari. Jadi iman kepada malaikat itu adalah kita meyakini bahwa malaikat itu hadir, ada itu ya di sekeliling kita dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah dari Allah. Paham lah ya? Nah, iman kepada malaikat ini termasuk salah satu dari iman kepada hal-hal yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah kan sudah dijelaskan bahwa kita wajib mengimani kepada hal yang gaib. Nah, salah satunya adalah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu percaya dan yakin. Kuncinya saja tidak adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya, ya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang malaikat itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Ya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya dan mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat ini Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah tanpa rasa letih dan tidak pernah melaksanakan tugas itu dengan tidak melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi malaikat itu melaksanakan tugas sepenuhnya. Nah, ini Ananda semua ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, tetapi Ananda harus ingat bahwa jumlahnya bukan 10, tapi ini yang terdapat dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Jumlah malaikat itu bisa ribuan, malahan bisa jutaan ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, wahyu itu apa, Pak? Wahyu itu adalah misalnya contohnya ya, biar kebayang aja, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Jabur kepada Nabi Daud, ada kitab Injil kepada Nabi Isa dan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Contohnya yang paling dekat itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi diturunkan secara berangsur-angsur, gitu ya. Wahyu Allah itu atau perintah Allah itu diturunkan secara berangsur-angsur melalui pelantara malaikat Jibril. Paham ya? Ya, Pak. Nah, terus yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah, ini malaikat Mikail ini adalah malaikat yang tugasnya paling disukai sama Nova ya, karena suka ini jajan ya. Malaikat Mikail itu tugasnya membagikan rezeki ya. Jadi membagikan rezeki kepada makhluk di bumi. Malaikat Mikail ini sudah setiap rezeki manusia sudah ditentukan. Jadi tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara, itulah ya. Karena malaikat Mikail itu akan melaksanakan tugasnya tanpa melakukan kesalahan. Terus yang ketiga ada malaikat Israfil, tadi betul. Malaikat Israfil ini tugasnya cuma 2 tugasnya ya, yaitu meniup trompet sangkakala ketika akan terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar dan meniupkan kembali yang kedua kalinya untuk menghidupkan manusia. Nah, ini malaikat Israfil ini adalah malaikat yang kehadirannya tidak diinginkan, karena kalau malaikat Israfil datang berarti kiamat sudah akan terjadi, itulah ya. Nah, terus yang selanjutnya malaikat Ijroil. Nah, malaikat Ijroil juga sama, yaitu tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Anda semua perlu ketahui, semua makhluk yang ada di bumi ini pasti akan mengalami kematian. Nah, adanya kematian ini bukti bahwa malaikat Ijroil itu ada dan melaksanakan tugasnya. Dan setiap manusia itu tidak bisa lari dari kematian ya. Terus selanjutnya, ini karena waktu ya Nanda semuanya, malaikat Mungkar dan Nakir nih. Ada malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, malaikat Mungkar dan Nakir itu tugasnya adalah untuk menanyakan keburukan manusia ataupun kebaikan kalau Nakir ketika di alam barzah atau di alam kubur. Nah, makanya Nanda semua harus yakin bahwa ketika di alam kubur itu kita tidak ada aktivitas atau hanya diam, tetapi ketika di alam kubur itu ada yang disebut dengan tamannya surga, dan ada juga yang disebut dengan azab siksa kubur. Nah, di alam barzah, alam kubur itu alam tengah-tengah antara alam akhirat dan alam dunia ya, alam penantian ya. Ini alam malaikat nakir juga sama. Ketika misalnya seseorang itu baik, maka akan mendapatkan tamannya surga dan sebaliknya. Yang ketiga ada malaikat Raqib. Ini adalah malaikat yang
mencatat amal baik manusia ketika di dunia. Jadi sedikit apapun amal baik itu pasti tidak akan lupa dan pasti akan diberikan hadiah oleh Allah, akan dicatat karena malaikat itu selalu hadir di samping kita, di samping kiri dan di samping kanan, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid ya. Ini jadi misalnya malam-malam tahajud walaupun malam itu akan dicatat oleh malaikat. Selanjutnya 2 menit nih. apa? 2. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan adalah penjaga pintunya surga. Nah, anak-anak semua, ini sebenarnya ada nyanyi dulu ya, tugas-tugas malaikat, tapi karena waktu kita lewat dulu. Sifat malaikat adalah yang pertama selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Jadi tidak ada satupun malaikat yang seperti manusia. Kalau manusia kadang taat, kadang tidak. Kalau malaikat itu pasti menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Jadi kalau nanti Ananda semua bertanya, Pak, malaikat itu kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan? Jawabannya tidak berjenis kelamin. Lalu yang ketiga, tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Jadi jangan disamakan malaikat dengan manusia. Ya, malaikat itu walaupun kerja 24 jam atau 1000 tahun tidak akan capek ya. Ya Pak, ya Ananda semua. Untuk evaluasinya, silakan Ananda mengerjakan latihan di Google di Google Classroom yang sudah Bapak siapkan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari. Mohon maaf bila Bapak kata-kata yang tidak berkenan karena waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.